Halo teman-teman, balik lagi sama aku Gus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini aku bakal bahas perbedaan sistem SNMPTN di tahun 2023 nanti dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin sebelum aku kasih tahu bagaimana sistem SNMPTN untuk di tahun 2023 nanti, aku ingin memberitahu dulu bagaimana sistem SNMPTN di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau di tahun sebelumnya itu kan yang pertama, sistemnya itu memisahkan calon mahasiswanya berdasarkan jurusan di SMA. Misalkan nih, kalau kalian dari SMA jurusan IPA, maka sangat disarankan untuk memilih prodi di jalur SNMPTN itu mengambil jurusan yang berhubungan dengan IPA. Begitu juga dengan yang IPS. Jadi nanti kalian akan disarankan untuk mengambil yang jurusan IPS. Nah, kalau seperti ini, para siswa itu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Karena kan itu dibatasi ya, sama yang seperti aku bilang tadi, yang dimana dari jurusan IPA hanya bisa mengambil IPA dan juga IPS hanya bisa mengambil IPS. Terus yang kedua, kalau sistem SNMPTN tahun lalu itu hanya beberapa mata pelajaran saja yang di ranking, dan sisanya itu nggak masuk gitu dalam rankingan. Nah, hal ini nanti akan menimbulkan kesannya itu mata pelajaran lain itu nggak ada manfaatnya sama sekali gitu karena tidak diikutsertakan dalam seleksi SNMPTN. Sehingga nanti murid itu kayak menganggap remeh gitu mata pelajaran lainnya. Kalau nggak salah SNMPTN di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya itu cuman beberapa aja yang di ranking. Kayaknya antara 5 atau 4 mata pelajaran gitu yang hanya diikutsertakan dalam rankingan SNMPTN. Nah, kalau untuk sistem SNMPTN di tahun 2023 mendatang, itu yang pertama, memiliki bobot minimal 50% dari nilai rata-rata seluruh mata pelajaran. Terus yang kedua, maksimal komponennya itu 50% menggali minat dan bakat. Nah, ada beberapa komponen penggali minat dan bakat ini diantaranya yaitu maksimal 2 mata pelajaran yang mendukung. Nah, maksudnya itu kayak gini, misalkan ya, kalian itu kan ngambil jurusan akuntansi. Nah, ada 2 mata pelajaran nih yang memang pendukung dari jurusan yang kalian pilih itu. Kalau akuntansi itu kan mungkin saja mata pelajaran pendukungnya itu kayak matematika sama ekonomi. Begitu juga untuk jurusan-jurusan yang lainnya. Nah, selain maksimal 2 mata pelajaran pendukung tadi, ada juga prestasi yang kalian punya, serta portofolio nih untuk kamu yang memang memilih jurusan seni dan olahraga. Jadi antara dua komponen tadi yang aku bilang minimal 50% rata-rata nilai seluruh mata pelajaran dan maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat itu nanti besarannya itu bisa berbeda-beda. Nah, itu kan minimal 50% dari rata-rata nilai pelajaran. Kan bisa jadi diambil 60%, entah itu 70%, entah itu 80% atau berapapun, yang jelas minimal 50%. Terus untuk komponen yang kedua, penggali minat dan bakat itu kan tadi disebutkan maksimal 50%. Nah, itu juga bisa jadi 30%, 20%, 10%, bahkan 5%. Yang penting dua komponen tadi total persentasenya itu jadi 100%. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, sistem perankingan SNMPTN di tahun 2023 ini lebih mementingkan nilai seluruh mata pelajaran di rapot kalian karena seluruh mata pelajaran nanti akan dihitung rata-ratanya dan digunakan dalam rankingan SNMPTN. Nah, untuk komponen yang tadi aku bilang itu bisa jadi tiap prodi akan berbeda, entah itu berapa persennya, dan juga bisa jadi berbeda di setiap perguruan tinggi. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Nah, buat kamu yang mungkin masih ada pertanyaan, masih bingung atau belum paham, bisa langsung aja komen di bawah video ini, atau juga kalian bisa langsung aja hubungi Instagram aku di agus_arta. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.